Jelang Pesta Demokrasi 2024, cendekiawan Muslim dan tokoh agama di Pulau Lombok deklarasi dukungan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon presiden. Cendekiawan Muslim Lombok Barat dan tokoh agama di Pulau Lombok deklarasikan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dipilihnya Ganjar Pranowo karena memiliki rekam jejak dan prestasi yang baik. Beliau merupakan salah satu tokoh yang luar biasa sama dengan apa yang disampaikan Pak Tokoh tadi. Beliau ini harapan kita, memang kenalan itu hanyalah sebuah pengantar, tapi kita semua di sini sesuai dengan istimewa tadi, kita membutuhkan sosok pemimpin yang energi, yang target-targetnya itu tercapai, yang semua apa yang menjadi visi itu tercapai. Daripada Pak Ganjar ini untuk menjawab hoak-hoak yang menyebar di masyarakat. Itulah gunanya kita berkumpul di sini dalam rangka untuk menangkal hoak-hoak yang ditimbulkan untuk partai-partai. Jadi di sini masyarakat mengetahui figur yang dipilih. Lain dengan DPR di sana ada partai figur. Tapi khusus untuk presiden ini yang dilihat adalah figur. Deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon presiden juga datang dari perwakilan komunitas organisasi Islam di NTB, komunitas tahfiz Quran dan jamaah tablik Lombok Utara, serta ulama dari beberapa ormas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, di Depok, Jawa Barat terdapat salah satu vihara yang memiliki 7 sumur yang dipercaya mendatangkan berbagai keberkahan sesuai permintaan. Keberadaan sumur tersebut menambah keunikan vihara Gayatri. Kebanyakan orang Tionghoa yang datang ke Vihara Gayatri menyempatkan diri mengunjungi sumur 7. Keberadaan sumur-sumur ini menambah keunikan Vihara Gayatri. Sumur ini dibangun pada 1987 oleh Mamah Cieng, pendiri Vihara Gayatri. Ya dasarnya waktu itu ibu saya mimpi jadi awalnya nggak ditanggapin gitu kan, biasa-biasa aja. Terus mimpi lagi sampai berulang-ulang kali, akhirnya dibikin itu sumur itu. Mandi di sumur 7 ada aturannya. Diawali sumur pertama dengan 7 gayung air. Baru berlanjut ke sumur kedua dan seterusnya dengan posisi tubuh seperti bersimpuh. Setelah selesai, para pengunjung masuk ke kolam untuk mandi dengan air sumur yang ada di tengah kolam. Setiap sumur memiliki nama masing-masing sesuai dengan khasiatnya yang berbeda-beda. Sumur Sri Ningsih untuk menerangkan lahir batin, Sri Waras untuk kesehatan, Sri Lungguh untuk kedudukan atau derajat, Sri Kunaratih Kumajaya untuk jodoh, Sri Rejeki untuk sukses usaha, Sri Mulyasari untuk pengobatan, dan Sri Pocowarno untuk menolak segala malapetaka. Kebanyakan orang mengenal 7 sumur di Vihara Gayatri, padahal sebenarnya ada 10 sumur di sini. Berbeda dengan 7 sumur lainnya, sumur ke-10 yang dinamakan Naga Sakti tidak boleh untuk mandi. Hanya cuci muka dan minum di sumur yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit.
Setiap pengunjung yang mandi dianjurkan untuk melempar koin ke dalam sumur. Satu sumur minimal 1 koin dan maksimal 5 koin. Pemirsa, wisata alam Gua Pawon di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tak hanya sajikan eksotisme alam, kegiatan menyelusuri sejarah zaman purba menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang berwisata ke tempat ini. Bandung dipercaya awalnya adalah sebuah danau purba yang sangat luas. Namun berdasarkan penelitian ahli geologi, jutaan tahun lalu, Bandung adalah berupa lautan yang mengalami proses pergerakan tektonik lempeng bumi yang memunculkan gunung-gunung purba. Munculnya gunung-gunung ini menciptakan sebuah cekungan besar yang akhirnya menghasilkan danau raksasa. Danau ini dinamakan Danau Sunda Purba. Bobolnya Danau Sunda Purba menghasilkan sebuah daratan yang sekarang kita kenal dengan Bandung. Nah, menurut para penelitian, tempat di mana saya sekarang berada ini adalah dasar dari danau tersebut. Dan juga merupakan tempat dari leluhurnya orang Sunda berasal. Anak tangga langsung menyapa saya, mengawali perjalanan menuju ke tempat yang dipercaya awal mulanya peradaban di Bandung. Ada keseruan tersendiri. Menuju ke tujuan utama, saya harus melewati lorong yang terbentuk karena proses pelapukan. Jika dilihat, dinding-dinding yang ada di tebing ini terlihat jelas bentuknya menyerupai karang. Proses pembentukan tebing ini terlihat sudah lama. Selain batuan seperti karang, dinding-dinding yang saya lewati ini juga terbentuk dari gamping atau kapur. Tetesan air yang turun mencerminkan jenis batuan gamping itu sendiri yang bersifat menyerap dan menampung air. Nah, ini dia alasan kenapa tempat ini disebut sebagai tempat leluhurnya orang Sunda. Karena di tempat ini ditemukan kerangka manusia purba yang usianya diduga 10.000 tahun. Lama banget ya. Nah, kelihatan nih dari sini. Kerangkanya ada kepalanya. Diduga sih yang di sebelahnya tuh kerangka bayi gitu. Ini dia Goa Pawon. Goa yang masih dalam proses penelitian para arkeolog. Sejak tahun 2000, para peneliti menemukan sedikitnya 7 kerangka manusia purba di dalam goa. Kerangka yang ditemukan diperkirakan usianya sudah ribuan tahun. Bahkan ada pula yang diperkirakan dari masa Mesolitik atau usianya bisa mencapai puluhan ribu tahun. Dari segi cerita masyarakat setempat, warga percaya Gua Pawon ini berhubungan erat dengan cerita legenda Sang Kuryang. Pasalnya, warga percaya salah satu lorong yang ada di dalam goa adalah dapur dari Dayang Sumbi, ibunda dari Sang Kuryang. Selain kerangka manusia purba, terdapat pula penghuni lain yang mendiami goa ini, yaitu Macaca fascicularis atau kera ekor panjang. Goa Pawon adalah salah satu fenomena geologi yang dimiliki Bandung, sebagai bukti bahwa dulunya Bandung adalah dasar laut yang terangkat ke permukaan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.